Wow, padinya sangat lebat sekali ya guys. Anakannya sangat banyak, kemudian daunnya bendera itu sangat sehat. Kemudian otomatis bulir padinya juga sangat mentes dari pangkal hingga ujung guys. Sekarang kita pakai ini nih guys. Hello guys, welcome back again to my channel Intaniho 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys. Saat ini kita akan membahas tentang 4 cara atasi siklus menggerek batang ya. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita akan membahas tentang 4 cara atasi siklus menggerek batang dengan tepat dan akurat. Harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham sehingga dapat dipraktekkan ke tanamannya masing-masing ya guys, dan semoga berhasil. Ya, saat ini 4 cara atasi siklus penggerek batang ini memang sangat-sangat penting. Karena kalau kita sudah memahami, kita sudah mengenali siklus dari penggerek batang ini, maka dalam penanganannya pun juga akan mudah. Mudah di sini kenapa? Bisa tepat sasaran yang pertama. Yang kedua, itu bisa akurat masalah waktu ya. Kemudian yang ketiga, itu bisa akurat masalah insektisida yang kita gunakan. Karena kalau fase siklus ini kita tidak memahami, tentu dalam memberikan insektisida kita kurang tepat waktu ya kan, terus kemudian insektisida yang kita gunakan juga kurang pas karena memang fasenya kita belum memahami ya guys. Yang pertama, telur penggerek batang. Jika ada telur penggerek batang ini, maka insektisidanya itu ya ovisida ya, atau pembeku telur. Jangan diberikan insektisida yang lain karena memang masih fase dalam telur ini, seperti metindo itu kan metomil ya 40%, kemudian kurakron itu profenopos, terus kemudian kurakron, pentakron, profenopos semua itu kan, terus likron juga profenopos. Jadi kalau masih masa fase seperti ini, masih dalam bentuk telur ini, teman-teman boleh atasi dengan ovisida ya, yang berbahan aktif seperti tadi metomil, kayak seperti metindo, renate, kemudian lain dan sebagainya. Kemudian dua, ketika sudah masuk ke dalam fase seperti ulat ya, ulat penggerek batang ini, maka biasanya ulat ini kan masuk ke dalam batang tanaman padi kita teman-teman ya. Ketika telur tadi sudah menetas, maka menjadi ulat. Ulat itu merusak jaringan batang tanaman padi kita sehingga masuk ke dalam batang tanaman padi kita. Kalau kita spray seperti kontak, ini tidak akan bisa mengenai sasaran karena memang dia dilindungi oleh batang tanaman padi kita. Lalu apa? Lalu yang harus kita gunakan adalah insektisida sistemik ya, seperti abamectin, estramek, sentamek, stadium, abatin, atau primacel. Itu kan abamectin ya, atau yang lainnya. Bisa juga yang seperti Vertaco atau Prevaton ya. Kemudian yang ketiga itu kepompong penggerek batang. Biasanya kepompong penggerek batang ini juga masuk ke dalam pelipat daun. Biasanya dia ngelipet-ngelipet di daun ya guys. Jadi dia akan dilindungi di daun. Ini sudah tidak di batang lagi teman-teman. Ketika dia mau menjadi kupu-kupu, maka kalau kita spray dengan kontak juga tidak akan mati. Kenapa? Karena dia dilindungi oleh daun tanaman padi kita. Maka kita juga harus menggunakan sistemik ya, seperti Prepaton itu kan klorantraniliprol ya, 50 SC atau 200 SC. Kemudian Vertaco juga bisa, atau yang lain dan sebagainya. Yang penting sistemik. Clobendiamida seperti belt ya. Kemudian yang keempat itu kaper penggerek batang. Kalau sudah jadi kaper seperti ini ya, teman-teman jangan menggunakan sistemik lagi sebenarnya. Jadi boleh
ganti dengan menggunakan insektisida kontak ya. Kenapa? Karena memang kalau sistemik, karena kan dia di luar ya. Jadi kalau tidak kontak sistemik itu kadang-kadang matinya juga lama. Jadi ya bisa juga sih yang sistemik juga bisa, tetapi alangkah lebih baiknya dicampur dengan yang kontak agar tepat sasaran, kena langsung mati, jadi tidak bertelur lagi, kemudian tidak menjadi ulat lagi, dan tidak menjadi kepompong lagi, maka tidak menjadi beluk, tidak menjadi suntep, sehingga tanam padi kita bisa seperti ini, panennya juga akan lebih baik guys. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.